Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Jadi hari ini kita mau menjelaskan lagi tentang bagaimana caranya atau bagaimana penanganannya pohon anggur itu setelah kita panen. Nah, setelah kita panen, ini kan masih berbuah nih, ini masih bau bunga, masih bau buah. Ini belum matang. Kita di sini kita jelaskan setelah anggur itu berbuah bagaimana selanjutnya. Nah, di situ biasanya gagal juga, gagal paham juga biasanya kawan-kawan. Ini kita buang saja nih. Ini kan bawa bunga, bawa buah nih untuk cabang-cabang tersier ini. Ini nantinya buah-buah ini kan kalau sudah kita panen, untuk buah-buah ini kita lakukan pemupukan ulang. Jadi pemupukannya kita menggunakan pupuk NPK 1616 dulu, mungkin NPK 1616 dulu pupuk. Setelah itu baru setelah dia mulai sehat, nanti kita lakukan pemupukan ulang menggunakan pupuk fosfat dan kalium. Pupuk fosfat dan kalium itu bisa MKP. MKP itu kandungannya fosfat dan kalium, dan KNO3 putih itu kandungannya kalium dan nitrogen. Jadi pupuk yang kebanyakan saja ya, kebanyakan yang dipakai kawan-kawan biasanya MKP dan KNO3 putih. Jadi setelah buah-buah ini kita panen, lalu kita lakukan pemupukan ulang menggunakan pupuk KNO3 putih dan MKP, dan kalau bisa kita campur juga dengan NPK 16. Setelah cabang-cabang ini membesar lagi, setelah kita lakukan pemupukan 4 kali, 4 minggu setelah pembuahan, setelah buahnya sudah kita panen, lalu kita lakukan lagi pemupukan ulang menggunakan NPK 16, kita campur KNO3 putih dan MKP. Setelah kita lakukan pemupukan 4 kali, lalu kita lakukan pemotongan ulang. Ini batang sekunder nih. Ini batang sekunder, ini cabang-cabang tersier namanya. Jadi dimana kita melakukan pemangkasan ulang. Di sini nih, ini buahnya di sini. Ini cabang tersiernya. Ini cabang tersier. Nanti kita lakukan pemangkasan ulang di sekitar sini. Kita lihat-lihat lagi di mana matanya yang bagus. Misalnya di sini yang bagus nih kayaknya. Jadi kita pangkas lagi di sini. Setelah kita lakukan pemupukan pembuahan lagi, kita lakukan pemangkasan lagi di sini, kita pangkas mundur. Jadi kalau setelah kita pangkas mundur di sini, dia nanti mata ini akan pecah lagi, dia kemungkinan dia akan membawa bunga lagi. Jadi di sini lagi cabang tersier yang baru. Cabang tersier yang baru dia akan membawa bunga lagi. Jadi sama halnya yang seperti ini juga. Ini kan saya potong di sini nih. Mungkin di mata panjang kemarin saya memotongnya ini di 10 mata. Kurang lebih 10 mata lah. Ini saya potong di sini kan pembuahan. Dia keluar bawa bunga, bawa buah nih, 2 dompol buahnya. Satu cabang ini 2 tangkai. Nih. Jadi kalau buahnya ini sudah kita panen, nanti sudah kita panen semuanya buahnya ini, buah-buah ini sudah kita panen, lalu kita lakukan pemupukan ulang menggunakan NPK 16, MKP dan KNO3 putih. Kita lakukan pemupukan 4 kali lagi berturut-turut 4 minggu. Setelah 4 minggu nanti kita pangkas ulang lagi, kita pangkas di sini lagi, kita pangkas. Ini kan buahnya di sini nih. Jadi kita pangkas mundur,
pangkas di sini lagi. Pokoknya cari matanya di mana yang bagus, potensinya yang besar, matanya besar bulat, tidak runcing. Kalau runcing biasanya tidak bawa bunga, dia yang bulat biasanya yang bagus, yang potensinya besar membawa bunga. Jadi nanti kita potong di sini. Nih kita potong di sini, nanti mata ini akan pecah lagi dia. Jadi dua lagi cabang tersier baru. Bawa bunga lagi dia, setelah bawa bunga lagi berbuah. Setelah kita panen, lalu kita pangkas lagi di sini, pangkas mundur lagi. Jadi begitulah seterusnya. Pemupukannya juga begitu seterusnya. Makanya untuk pohon anggur ini yang abadi hanya batang primer dan batang sekunder yang abadi. Untuk cabang-cabang tersier ini kita bisa di sini kita pangkas, kita pundasin pruning, namanya pundasin pruning ulang. Kita pangkas di sini, nanti dia bakal keluar lagi tunas baru. Itulah yang akan menjadi tunas atau cabang tersier baru. Ini kan sudah beberapa kali saya pangkas nih. Ini ada di sini, pemangkasannya ada di sini nih. Jadi begitulah seterusnya kalau sudah pohon anggurnya sudah tua seperti ini. Kalau yang masih baru ya mungkin beda lagi. Kalau yang masih baru ya seperti itu juga sih, sama aja sih sebetulnya. Kalau yang masih baru, kalau mulai baru tanam lalu kita lakukan pembuahan, begitu juga. Nanti kita potong-potong lagi, dia batang sekunder ini akan membesar juga seiring waktu, akan menua. Semakin tua semakin besar dia. Ini kan namanya batang sekunder ini jadinya. Tapi kalau misalkan ini saya potong lagi di sini, kita pendekin, nanti dia bakal pecah-pecah lagi di sini, tunas-tunas baru keluar. Nanti tunas-tunas baru itu misalkan banyak, kita pilih saja yang mana yang bagus, itu yang kita ambil. Jangan semuanya dipelihara, jangan. Jadi yang mana yang bagus itu yang kita pelihara. Satu-satu aja kalau bisa, jangan terlalu banyak juga untuk cabang tersiernya. Nih, setelah buah matang, kita lakukan pemupukan, pupuk pembuahan, kita pangkas ulang lagi di sini, dia akan pecah lagi. Nih. Setelah itu, setelah berbuah lagi yang di sini kita pangkas, buah matang buahnya kita pangkas lagi di bawah sini. Di bawah sini atau di atas sini bisa juga nih. Kita sisakan dua mata, kita potong di sini, dia yang di sini akan pecah lagi matanya nanti. Dia akan jadi cabang tersier baru lagi. Jadi begitulah seterusnya kalau sudah pohon anggurnya umur tahunan. Nih. Ini buah-buahnya. Begitulah seterusnya. Ini cabang-cabang tersiernya. Ini buah-buah. Nanti kalau misalkan mau pembuahan lagi ya kita pangkas lagi di sini atau di mana yang pokoknya cari matanya yang bagus. Kita potong di sini. Kita pendekin lagi, nanti dia akan keluar lagi. Disitulah nanti akan membawa bunga baru, cabang tersier ulang. Kalau punya saya ini umurnya mungkin kurang lebih 3 tahun sudah. Jadi semakin tua pohon anggur semakin bagus, semakin lebat buahnya. Jadi yang penting intinya kalian pelihara dulu pohon anggurnya, besarkan aja dulu. Kalau misalkan pohon anggur kalian memang asli jenisnya atau misalkan jenis akademik, gospe, dia pasti akan berbuah. Kecuali pohon anggur kalian itu misalkan gak jelas jenisnya atau gak palit, gak asli. Misalnya kita beli gospe yang dikirim orang misalkan Isabella atau Red Master,
berarti kita tertipu. Makanya beli bibit anggur itu dipastikan dulu. Misalkan bibit anggur itu harganya mahal, biasanya itu memang benar-benar valid dan asli. Kalau bibit anggur yang murah-murah yang 50.000 dapat 2 itu biasanya jong, biasanya tidak valid. Makanya pembelian bibit ini harus diwaspadai juga. Misalkan bibit itu mahal, harganya sekitar 80.000 atau 100.000 per pohon, itu kemungkinan asli bibitnya, valid jenisnya. Kalau misalkan yang 100.000 dapat 4, itu masih diragukan, karena sekarang banyak juga tukang bibit yang culas. Jadi kalian kalau mau pilih-pilih bibit, cari-cari dulu di mana yang orang memang pengebun. Kalau pengebun itu biasanya memang valid. Contoh kayak ibaratnya kayak saya jualan bibit, saya pasti bibit saya yang saya jual, tidak yang abal-abal. Kalau yang penjual bibit itu mereka biasanya belum tentu juga mereka punya kebun. Kebanyakan penjual bibit itu cari keuntungan juga, mereka tidak cari keaslian, kevalitan. Yang penting bibitnya laku, cari cuan lah. Jadi mungkin begitu untuk penanganannya setelah pembuahan anggur. Mudah-mudahan kawan-kawan dapat memahaminya supaya kalian sukses juga membuahkannya. Makanya saya tidak henti-hentinya untuk membagikan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman saya.